Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh teman-teman anggota DPR Aceh, Pak Asisten, teman-teman dari Forkopimda Plus yang berhadir, dan seluruh teman-teman dari media cetak dan elektronik. Pada kesempatan berbahagia ini, Pak Asisten yang mewakili Pak Gubernur, saya ingin menyampaikan terkait dengan persoalan multies, tepatnya di pembangunan proyek jalan Perlak, Aceh Timur, Lokop, dan berbatasan dengan Gayo Luwes. Pada paket multies, proyek jalan ini ada 3 segmen. Segmen 1, 2, dan 3. Informasi yang saya peroleh, segmen 2 itu sedang dikerjakan oleh PT Sumbersari dengan pagu 181 miliar. Sementara segmen 1 yang lelangnya dimenangkan oleh PT Prapem Prima Mandiri dengan pagu 183 miliar, dan segmen 3 yang dimenangkan oleh PT Wanita Mandiri dengan pagu 223,2 miliar, sampai dengan detik ini belum dikerjakan sama sekali. Memang persoalan ini sudah saya sampaikan secara berulang, baik dalam sidang paripurna ini maupun dalam ruang rapat Badan Anggaran DPR Aceh dengan tim anggaran pemerintah Aceh. Tetapi sampai dengan hari ini, selaku pribadi saya anggota DPR yang mewakili dapil setempat, belum mendapatkan jawaban yang konkret, baik itu dari pemerintah Aceh maupun dari pihak ULP. Oleh karenanya, pada sidang yang berbahagia ini, saya mohon kepada Pak Asisten yang mewakili daripada Saudara Gubernur untuk bisa memberi penjelasan. Apa kira-kira yang menyebabkan kedua segmen proyek jalan masuk paket multies ini tidak bisa dikerjakan meskipun sudah ada pemenang lelangnya. Jikapun ada sayup-sayup informasi yang kita dengar bahwa ada persoalan di proses pelelangan, maka saya kembali menyarankan untuk segera dilakukan proses tender ulang. Karena masyarakat di sana sangat menantikan pembangunan ruas jalan ini yang tembus sampai ke Gayo Luwes, bahkan dari masyarakat Gayo Luwes saat ini itu ada yang menggunakan jalur tersebut untuk ke Sumatera Utara dan untuk juga ke Langsa. Mungkin teman-teman sudah melakukan cross-check ke lapangan, termasuk dari Komisi 4. Mereka sudah melihat bagaimana kondisi yang sangat memiriskan sekali bagi mode transportasi di sana, baik itu kendaraan roda 4, truk, dan juga kendaraan roda 2 yang sangat sulit dilintasi oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan berbahagia ini saya juga ingin mengingatkan kembali pemerintah Aceh, baik Dinas Sosial maupun Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, terkait dengan nasib 32 orang nelayan Aceh yang kembali ditangkap di Thailand sebelum Idul Fitri kemarin. Mereka hampir 2 bulan berada di penahanan otoritas kelautan di Thailand, 32 orang, dan sampai sekarang mereka belum bisa dipulangkan ke Aceh. Nelayan ini semuanya merupakan dari Aceh Timur dengan asosiasi kapal nelayan di UPTD Perikanan ID. Kiranya pemerintah Aceh bisa menyurati kembali Kementerian Luar Negeri dan juga pihak kedubes kita yang ada di Songkhla, Thailand, untuk segera melakukan advokasi sehingga nelayan kita bisa kembali pulang bertemu dengan sanak keluarga mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih.